menurut Anies Baswedan, kalau tidak salah pas acara wawancara dengan Andi Efno ya, Kick Andy ya kalau tidak salah, itu mengatakan bahwa korupsi itu ada 3 macam. Itu korupsi karena kebutuhan, korupsi karena keserakahan, dan korupsi karena sistem. Nah, menurut saya ada lagi satu korupsi yang ya sebut saja situasional. Ya. Nanti ilustrasinya bisa kita ambil contoh dari perkebunan ini ya. Jadi contohnya bos saya itu memberi anggaran 100.000 untuk membeli pertalite ya. Sebetulnya kalau kita beli di pom bensin itu mestinya tepat 10 liter ya, tetapi karena kita tidak boleh membeli dengan selain tangki, dengan jerigen dan sebagainya, akhirnya saya memutuskan untuk membeli di eceran ya sekaligus untuk berbagi rezeki dengan penjual eceran bensin. Nah, ini harganya satu botol ini yang kurang lebih 1 liter ini adalah 12.000. Ketika bensin itu harus saya tuangkan ke tangki mesin pemotong rumput ini, biasanya itu masih sisa ya. Setelah itu dipakai kemudian saya tuangkan masih ada sisa. Kali ini sisanya agak banyak, hampir separuh, berarti itu senilai hampir 6.000, mungkin 5.000-an rupiah gitu ya. Nah, ketika itu saya putuskan untuk kalau saya kembalikan dalam posisi seperti ini ya saya tidak akan memperoleh kembalian. Kalau dibuang ya sayang gitu ya. Maka biasanya itu saya alihkan ke tangki jet darat saya ini. Nah, ini proses pengalian fungsi dari tangki mesin rumput ke jet darat ini untuk sementara pada saat kejadian itu saya sebut sebagai korupsi karena situasional gitu ya. Nah, korupsi situasional itu akan kemudian clear setelah secara sepihak saya adakan semacam clearing gitu ya. Artinya saya kalkulasikan kalau satu botol itu 12.000 ya sekitar 8 botol ya, anggaran 100.000, berarti kalkulasinya adalah 96.000, berarti masih sisa 4.000. Nah, kemudian secara sekilas juga saya hitung ketika masih sisa ini, kadang-kadang saya hitung 2.000, kadang-kadang saya hitung 3.000, kadang-kadang 4.000. Ya, ini pasti tidak tepat-tepat benar. Nah, ketika hitungan itu meleset, misalnya harusnya 100.000 itu dapat 8 botol, masih sisa 4.000, kadang-kadang hitungannya lebih berat ke tangki saya, kadang-kadang juga lebih berat condong ke tangki ini ya. Kita asumsikan itu akhirnya clear gitu ya, sehingga proses korupsi situasional itu menjadi tidak jadi korupsi, hilang gitu ya. Ini korupsi situasional. Nah, korupsi yang satu lagi korupsi sistem, itu ilustrasinya ya bisa kita ambil dari contoh penggunaan bensin eceran ini. Si penjual bensin eceran ini menghadapi kendala yang sama karena tidak boleh membeli dengan jerigen. Akhirnya penjual eceran ini menggunakan motor dengan tangki yang besar, motor
tidak modifikasi, tapi memang tangkinya besar, kapasitas tidak tahu berapa liter. Nah itu kemudian di full tank ketika sampai di rumah, kemudian dituangkan ke botol sehingga bisa dijual. Karena memang sejak pelarangan pembelian Pertalite menggunakan jerigen itu penjual bensin eceran di jalan itu banyak yang hilang. Beberapa tahun yang lalu obrolan saya mengenai fenomena menghilangnya penjual bensin eceran ini, kalau kita kalkulasikan seluruh Indonesia itu ya nilainya bisa triliunan rupiah gitu ya. Artinya itu potensi penghasilan masyarakat penjual bensin eceran yang akhirnya hilang karena kebijakan penghapusan pembelian Pertalite dalam jerigen. Nah ini menurut saya korupsi by system itu ya di sini, karena sistemnya tidak memungkinkan, maka penjual bensin eceran ya berperilaku koruptif. Karena apa? Dia menggunakan tangki yang itu tujuannya adalah untuk konsumsi, tapi kemudian dijual. Ya meskipun itu juga menyinggung korupsi by need, itu karena kebutuhan gitu ya. Nah untuk yang korupsi serakah berdasarkan keserakahan ini memang dampak damage-nya itu luar biasa. Artinya barangkali misalnya sejak dulu itu tidak ada, atau pemerintah itu bisa hampir 0% kan korupsi, maka seperti saya atau masyarakat yang lain atau penjual bensin eceran itu ya tidak akan melakukan korupsi situasional maupun korupsi by need tadi, kebutuhannya. Ini akhirnya korupsi merebak di berbagai level. Hanya ya kalau mungkin di masyarakat bawah ini ya tidak bisa kita sebut sebagai extraordinary crime, dan ini pasti tidak, OCCRP tidak akan menginvestigasi ini sebagai satu bentuk kejahatan extraordinary. Tetapi kalau itu dilakukan oleh penyelenggara publik yang itu dampaknya meskipun kadang-kadang masyarakat bawah juga tidak merasa bahwa kesulitan di bidang ekonomi itu akibat dari keserakahan dari pejabat publik, itu masuk dalam kategori extraordinary crime. Dan ini yang menjadi target dari OCCRP untuk mereport pejabat publik yang melakukan korupsi selama periode masa bakti pemerintahan. Itu yang menjadi sasaran adalah para pejabat publik, karena dampaknya sangat luas. Dan itu kalau terkait dengan fenomena we live in the small planet, maka kita mesti aware terhadap demokrasi, terhadap kesejahteraan yang tidak dikorup, kemudian tidak mengeksploitir lingkungan. Ini semua sebetulnya bentuk kesadaran kolektif yang harus ditumbuhkan pada berbagai tingkatan masyarakat yang terbawah sekalipun. Salam konstitusi.